Shalom saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi berita Injil, berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yosia adalah seorang raja Yehuda. Ia anak dari Raja Amon dan kakeknya bernama Manasye. Ia adalah raja ke-16 di Yehuda yang memerintah mulai pada tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja, menggantikan ayahnya yang dibunuh oleh pegawai kerajaan. Namun dengan bantuan rakyat yang mendukung ayahnya, Yosia menjadi raja memimpin Yehuda. Dalam hal peribadahan dan agama, Yosia berbeda dengan ayah dan kakeknya. Hal ini dikarenakan semasa kecilnya Yosia dididik dan didampingi oleh Nabi Zefanya, Nabi Yeremia, dan Nabi Hulda, yang membuat hidup keagamaan Yosia masih percaya kepada Tuhan Allah. Walaupun kita bisa melihat di usianya yang ke-16 lah, dia secara penuh melepaskan semua agama para pendahulunya dan mulai fokus dalam pengembalian seluruh peribadahan hanya kepada Allah semata. Tentu hal tersebut didasari atas nubuat yang telah disampaikan Hulda akan hukuman kepada bangsa Yehuda jika mereka tidak segera bertobat. Kita bisa membacanya di 2 Raja-Raja 22 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Hal tersebutlah yang membuat Raja Yosia kemudian melakukan reformasi besar-besaran di seluruh kerajaannya dengan tujuan mengembalikan citra bangsanya sebagai bangsa pilihan Allah dan umat yang dikasihi oleh Allah. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mau mengutip beberapa hal yang menjadi pengajaran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia melakukan reformasi spiritualitas atau kehidupan peribadahan. Raja Yosia memulai reformasi spiritualitas dari seluruh pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap jabatan dan kedudukan, baik secara struktural maupun fungsional. Semua merata, tidak ada pengecualian. Semua dia lakukan hanya dengan satu komitmen, supaya setiap orang hanya beribadah kepada Tuhan Allah dan menuruti segala perintah Allah. Yang kedua, ia juga melakukan penyucian di seluruh bait Allah. Melalui imam besar Hilkiah, Yosia memberikan perintah untuk melakukan penyucian di seluruh bait Allah. Ia memerintahkan supaya setiap perkakas yang dibuat untuk dewa Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit, supaya dibakar dan dibuang. Ia juga memerintahkan supaya memberhentikan para imam dewa-dewa asing yang telah diangkat oleh para pendahulunya. Begitu juga para petugas pembakar kurban untuk Baal, dewa matahari, dewa bulan, untuk segenap tentara langit. Ia memberhentikannya. Ia juga memerintahkan untuk membakar dan merobohkan setiap tiang-tiang berhala dan petak-petak tempat pelacuran bakti yang ada di dalam rumah Tuhan. Ia juga kemudian menajiskan seluruh bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, mulai dari Geba sampai Beersheba.
Juga setiap bukit-bukit pengorbanan, ia memerintahkan supaya dihancurkan dan segera dirubuhkan. Secara total, Raja Yosia membuang dan membakar semua hal-hal yang berbau dewa-dewa asing. Ia juga mengembalikan kemurnian dan kesucian bait Allah seperti sedia kala, seperti yang telah Tuhan perintahkan kepada umatnya. Secara total, Yosia membuang dan menyingkirkan semua hal-hal yang berbau dewa-dewa asing, semua hal-hal yang menyangkut kepada berhala-berhala. Semua itu dia perbuat hanya karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Saudara-saudara, semua itu didasari akan kesadaran bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ada kemenangan dan sukacita. Dan ini jugalah yang ingin dibangun Yosia di dalam kerajaannya. Baik siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang tua, baik rakyat jelata ataupun pejabat yang memerintah di dalam kerajaannya, begitu juga para tua-tua dan para imam, hendaknya semuanya harus taat dan setia hanya kepada Tuhan Allah. Semua dimulai dari kesadaran akan batasan kemanusiaan kita yang mendorong kita untuk menyerahkan hidup ini hanya kepada dan di dalam Allah saja. Hal yang serupa juga dikatakan Rasul Paulus dalam perikop epistel hari ini. Ia mengingatkan supaya jangan membangun sesuatu di atas dasar yang tidak baik, yang lemah, atau yang mudah roboh. Tetapi bangunlah di atas dasar yang kokoh, yang telah tahan uji, kualitas dan ketahanannya, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya. Paulus mengingatkan ini supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari bagi setiap orang, dan hari-hari mereka tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ia juga menekankan bahwa setiap orang adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam setiap orang. Maka barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Saudara-saudara, semua itu akan nyata jika setiap orang memiliki sikap kesadaran. Kesadaran akan iman, kesadaran akan kuasa Allah, kesadaran akan kelemahan dan batasan-batasan yang ada di dalam kehidupannya. Melalui firman ini, kita diajarkan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka bangunlah semuanya itu di atas dasar yang kokoh, dasar yang baik, yang tidak akan mudah roboh ataupun hancur dimakan oleh waktu. Bangunlah kekeluargaan di dalam kasih, bangunlah persahabatan di dalam kasih, bangunlah kekerabatan di dalam kasih, di mana Tuhan Yesuslah yang menjadi inti di dalamnya. Yang berikut, mulailah membangun kesadaran di dalamnya yang mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapat pertolongan dan sukacita. Hanya di dalam kasih Tuhanlah kekeluargaan bisa akan terjalin dengan baik. Hanya di dalam kasih Tuhanlah persahabatan akan kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk dapat melakukan semua itu, kita tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Kita tidak perlu membutuhkan sesuatu yang lebih. Kita hanya membutuhkan sebuah komitmen dan semangat yang mengatakan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Maka mulailah membangun spiritualitas, mereformasi semuanya, supaya semuanya
berada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.